nuzul. Jadi walaupun wahyu dan sunnah mutlak mungkin setelah wafatnya Nabi, sahabat ini masih bisa meneruskan persoalan-persoalan ini. Yang kedua yang tidak ada masa tabi'in. Ada masa tabi'in dan imam-imam tabi'in seperti Imam Abu Hanifah masih masuk tabi'in. Jadi tabi'in itu apa? Tabi'in itu kalau bahasa Quran itu tabi'in itu santrinya sahabat. Jadi kalau sahabat itu santrinya Nabi, nah tabi'in itu santrinya sahabat. Jadi turun. Jadi kalau Nabi, setelah Nabi itu sahabat, setelah sahabat itu tabi'in, setelah Nabi itu tabi'in tabi'in. Yaitu tabi'in itu santrinya tabi'in. Jadi tabi'in itu ya imam-imam tabi'in. Contohnya Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan lain-lain sebagainya. Yaitu ada sekitar abad kedua dan ketiga Hijriah. Berarti abad kedua dan ketiga Hijriah itu masih zaman Khalifah Umayyah. Sampai kekuasaan Islam telah menjadi semakin luas, semakin keadaan yang lain dunia oleh orang-orang bukan bangsa Arab dan tidak membahas dalam Arab, berbahasa Arab dan bagaimana situasi dan kondisi serta dan istiadat. Jadi persoalan itu makin banyak akibat disebabkan banyaknya orang yang memeluk Islam yang mereka itu tidak paham dengan bahasa seperti orang-orang Indonesia. Tapi masih kalau bahasa tadi itu ya masih Arab dan masih banyak dari Arab. Tapi Baghdad dan sekitarnya itu masih karena penyebaran Islam semakin luas, jadi semakin banyak persoalan-persoalan dalam hukum itu. Nah, maka yang mereka terkini dalam menyelesaikan hukum itu pada zaman tabi'in sendiri dengan jalur itu ijtihad dan membiasakan dan juga sunnah dan Rasulullah. Untuk itu maka para ulama yang tinggal di berbagai daerah itu berijtihad mencari ketetapan hukumnya, karena banyak persoalan-persoalan hukum yang timbul dan karena pengaruh pengetahuan dalam berbagai bidang yang berkembang dengan besar yang terjadi pada masa itu. Ketiga, dia juga mencapai kemajuan yang besar kedua dan yang lebih besar dan lebih berevolusi pada dalam zaman itu. Pada masa ini juga sebagai banyak perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan yang ditempuh. Perbedaan dan perdebatan tersebut bukan saja antara ulama ataupun orang daerah sendiri, tapi juga antara para ulama yang sama tinggal dalam satu daerah. Kenyataan di dalam dua para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syariat, yaitu kaidah-kaidah usul fikih yang yang berhubungan tujuan dan dasar-dasar syariat dalam menetapkan hukum dalam berijtihad. Jadi sejarah pertama kali, walaupun fikih itu sudah ada dari zaman Nabi, tapi fikih itu ditetapkan, maksudnya menjadikan suatu panel itu apa ya? Panel itu kayak suatu studi sendiri tersendiri, pembelajaran sendiri dalam kajian usul fikih, yaitu pada masa tabi'in, karena saking banyaknya persoalan. Jadi usul fikih itu dibukukan itu pertama kali oleh Imam Syafi'i, yaitu yang paling terkenal yaitu kitab Ar-Risalah. Bukan berarti sebelum itu pembelajaran usul fikih seperti contoh misalnya seperti ijtihad dan qiyas itu belum ada, cuma belum dibukukan bahasa tabi'in. Seperti contoh Imam Anas bin Malik itu salah satu imam yang yaitu punya julukan Ahlul Hadis, yang punya karangan diri yaitu Muwatta Imam Malik. Imam Malik
maksudnya mendapatkan Islam ini, beliau itu menggunakan metode kias dan ijtihad. Makanya Imam Al-Ghazali itu bisa dijuluki ahli qaul. Jadi sebelumnya ini tuh tidak ada, cuma belum dibutuhkan secara belum dikaji secara. Jadi yang pertama kali merumuskan ilmu usul fikih pada zaman tabi'in yaitu Imam Syafi'i, itu dalam kitabnya yang terkenal di sana. Yang kedua, objek kajian usul fikih. Dari ilmu